Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi dengan saya Sunita Permatasari selaku host dari acara podcast Chemistry hari ini. Di sini kami akan mengundang seorang ilmuwan yang memiliki pemikiran yang cerdas dan ilmu yang semoga dapat berguna untuk kita semua. Mari kita sambut ilmuwan kita yaitu Bapak Iqbal Juniardi. Silakan Bapak Iqbal untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Juniardi. Salah satu mungkin orang yang memiliki sedikit banyak ilmu dari teman-teman semua terkait materi kimia ini. Wah, terima kasih Bapak. Oh iya teman-teman, kita di sini juga mengundang 3 bintang tamu yang sangat dari ilmuwan kita hari ini. Langsung saja kita perkenalkan yaitu Mbak. Baik untuk Mbak Alaida, saya persilahkan untuk berkenalan. Ya, perkenalkan, saya Alaida Rian dari Firdaus. Saya dari Pendidikan Kimia dari Universitas 11 Maret. Terima kasih ya Mbak Sunita karena sudah mengundang saya dalam podcast yang sangat luar biasa ini. Sama-sama Mbak Alaida. Lalu kita lanjut ke perkenalan, yaitu posting kedua. Silakan Mbak Fadila. Ya, terima kasih. Dengan saya di sini, Fadila Dewi Ramadhani. Saya dari Pendidikan Kimia. Terima kasih untuk Mbak Sonita udah mengundang saya di podcast ini. Sama-sama Mbak Fadila. Lalu kita lanjut ke posting yang terakhir, yaitu ada Mbak Novia. Silakan Mbak Novia. Baik, perkenalkan saya Novia Sakita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Sonita karena sudah mengundang saya. Semoga saya tidak mengecewakan. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Mungkin kita langsung aja ya masuk ke acara podcast hari ini. Gini teman-teman, harus kita ketahui bahwa di era saat ini itu kan banyak sekali perdebatan ilmu sains yang membuat orang itu jadi banyak beropini yang tidak-tidak, sehingga dapat menimbulkan miskom terkait dari ilmu yang sebenarnya. Nah, lalu di sini saya ingin bertanya kepada Bapak ilmuwan kita, menurut Pak Iqbal, kira-kira bagaimana pendapat Bapak tentang reaksi disproporsionasi dan senyawa kompleks? Oke, baik. Terima kasih Mbak Sonita atas waktunya. Mungkin saya izin memaparkan sedikit materi gitu ya, agar lebih mudah dipahami oleh teman-teman semua. Baik. Oke, baik. Untuk Pak Iqbal saya persilahkan. Oke, di sini saya mungkin sebagai orang yang sedikit lebih tahu itu tentang reaksi ini, kan memberikan sedikit opini saya terkait reaksi disproporsionasi. Nah, reaksi disproporsionasi sendiri itu merupakan reaksi redoks yang oksidator dan juga reduktornya merupakan zat yang sama. Nah, jika sebagian zat mengalami reduksi, maka sebagian yang lain juga mengalami oksidasi. Nah, contohnya itu pada reaksi autoredoks itu antara klorin dan juga larutan NaOH berikut. Nah, di sini bisa teman-teman semua lihat bahwa bilangan oksidasi dari klorin ini berubah untuk membentuk dua buah produk. Nah, di mana dua produk tersebut memiliki bilangan oksidasi yang berbeda-beda. Tetapi pembagian bilangan oksidasinya tidak bisa persis sama, sehingga terjadi ketidakseimbangan pada bagian produk. Nah, bila dilihat berdasarkan jumlah molekul ataupun atomnya. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan terkait reaksi disproporsionasi ini, Mbak Son. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas pemaparannya yang sangat jelas dan detail ini. Nah, untuk teman-teman yang lain, apakah setuju apa yang disampaikan dengan Bapak Iqbal terkait opininya? Wah, saya kurang setuju sih Mbak Sonita. Baik, Saya juga nggak setuju. Ini ya, saya izin berpendapat ya. Tadi menurut Bapak Iqbal menjelaskan bahwa reaksi disproporsionasi itu enggak seimbang. Nah, ini kok agak aneh ya, enggak seimbang tapi kok bisa berjalan. Nah, itu gimana ya? Silakan Bapak untuk ditanggapi dari pertanyaan Mbak Alaida. Nah, ya maka dari itu, Mbak, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa reaksi keseluruhannya itu seimbang. Tetapi karena dalam disproporsionasi satu reaktan bereaksi membentuk dua produk yang bilangan oksidasinya tidak sama, maka terdapat ketidakseimbangan pada bagian produknya tersebut. Nah, ini mohon dikit dulu tanggapannya, karena saya akan menjelaskan materi selanjutnya gitu ya, untuk menambah pemahaman teman-teman semua. Silakan Bapak. Nah, di sini ini adalah contoh dari aplikasi dari reaksi disproporsionasi. Di sini itu ada baterai litium, di mana prinsip kerja dari baterai litium atau baterai Li-ion ini terdiri atas anoda, katoda, separator, dan juga elektrolit. Pada bagian katoda dan anoda umumnya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian material aktif, di mana pada bagian tersebut
merupakan tempat keluar masuknya ion litium dan bagian pengumpul elektron atau kolektor ion. Kemudian pada proses penghasil listrik pada baterai litium ion terjadi jika anoda dan katoda dihubungkan. Maka elektron mengalir dari anoda menuju katoda. Bersamaan dengan itu, listrik pun mengalir. Pada bagian dalam baterai terjadi proses pelepasan ion litium pada anoda untuk kemudian ion tersebut berpindah menuju katoda melalui elektrolit. Nah, dan di katoda, bilangan oksidasi kobalt berubah dari 4 menjadi 3 karena masuknya elektron dan ion litium dari anoda. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan untuk menambah pemahaman teman-teman semua. Baik, terima kasih Bapak. Untuk Mbak, apakah ada tanggapan? Saya itu masih bingung. silakan Mbak. Soalnya biasanya pada logam itu jika terjadi reaksi redoks, misalnya pada logam besi, jika terjadi reaksi redoks, maka besi itu akan menjadi berkarat dan menurunkan nilai fungsionalnya. Tetapi kita lihat tadi bahwa logam litium itu justru sebaliknya. Logam litium malah memberikan manfaat. Mengapa logam litium ini berbeda? Selain itu juga, berdasarkan pada direct volta, semakin ke kiri suatu unsur, maka unsur tersebut akan semakin reaktif. Tetapi baterai litium ini berada pada ujung sebelah kiri yang artinya dia sangat reaktif dan dia digunakan sebagai baterai yang bersifat tahan lama. Padahal dia bersifat sangat reaktif, tetapi mengapa dia juga bersifat tahan lama? Oke, mohon maaf sebelumnya, tapi mungkin karena keterbatasan dan juga kurangnya pengalaman saya, menjadikan saya belum mampu menjelaskan alasan lebih rincinya terhadap Bapak semua gitu. Mohon maaf sebelumnya. Baik, terima kasih Bapak. Aduh, tapi aneh ya. Tapi lucu juga sih ya Bapak ini. Aduh. Aduh, Bapak Dira bisa aja nih yang jawabnya ya. Mungkin bisa dilanjutkan Bapak untuk penjelasan terkait materinya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan kembali materi selanjutnya, yaitu tentang senyawa kompleks untuk menambah juga pemahaman dan juga pengetahuan teman-teman semua. Nah, selanjutnya yaitu ada senyawa kompleks, di mana senyawa kompleks atau yang sering disebut dengan senyawa koordinasi merupakan senyawa yang dibentuk oleh atom atau ion pusat, yang mana hal tersebut adalah logam, dengan beberapa gugus molekul atau gugus ion melalui ikatan kovalen koordinasi. Nah, gugus-gugus molekul atau ion yang terikat pada sekeliling ion pusat tersebut dinamakan gugus pengeliling ataupun ligan. Nah, senyawa kompleks sangat berhubungan dengan asam dan juga basa Lewis, di mana atom pusat bersifat asam Lewis, yang artinya bertindak sebagai penerima pasangan elektron bebas, dan ligan bersifat sebagai basa Lewis, di mana artinya senyawa yang bertindak sebagai penyumbang pasangan elektron. Nah, kemudian berikut adalah cara menghitung energi dari senyawa-senyawa kompleks. Pertama itu menentukan panjang gelombang menggunakan warna terabsorpsi berdasarkan warna yang teramati, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu menentukan frekuensi dan energi berdasarkan panjang gelombang yang telah diketahui sebelumnya. Dapat diperhatikan pada gambar yang telah saya paparkan di sini, dengan warna-warna berikut dan juga panjang-panjang gelombang berikut, memiliki frekuensi yang sudah tertulis pada layar dan juga energi foton yang sudah tertulis pada layar. Tapi ini aneh ya. Kenapa warna yang terserap dengan warna yang dipancarkan itu kan berbeda-beda ya tadi? Kok bisa? Terus berarti selama ini ya, warna yang kita lihat itu bukan warna yang sebenarnya dong. Ya, masa warna aja munafik ya? Ya, apalagi manusia gitu. Ya kan? Nah, mohon maaf juga ya, Pak. Nanti jawabnya juga harus sesuai fakta. Jangan munafik juga ya, Pak. Ilmu aja bisa munafik loh, apalagi manusia, ya nggak sih? Iya, benar banget tuh. Aduh, sabar teman-teman, sabar. Bapaknya juga baru berpikir teman-teman ya. Jangan terlalu bersemangat ini untuk merosting bapaknya. Bagaimana Bapak Iqbal? Oke, begini ya Bapak semua, warna yang dilihat manusia itu sebenarnya hanya persepsi mental manusia saja terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh partikel-partikel yang melekat pada objek tersebut. Nah, pada dasarnya, warna itu adalah persepsi visual dalam otak yang sangat tergantung pada sejauh mana organ penglihatan bisa memproses radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, mata manusia sendiri itu hanya menerima radiasi gelombang elektromagnetik ataupun cahaya itu hanya di sekitar panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer saja. Sedangkan secara ilmiah, panjang gelombang warna itu dimulai dari 380 sampai dengan 780. Sehingga sederhananya mata kita itu juga memiliki
kekurangan dan kelemahan dalam menangkap warna. Dan bisa jadi warna yang kita lihat itu tidak sama dengan warna yang dilihat orang lain. Itulah mengapa dalam ilmu sains terdapat perbedaan antara warna yang dipancarkan benda dengan warna yang terserap oleh mata. Seperti itu. Lalu dengan jawaban yang seperti itu, apakah menurut Bapak itu sudah sangat benar? Aduh, sabar ya Mbak ya, sabar teman-teman dan bapak-bapak. Kok bapak-bapak ini cuma satu doang ya? Gini, ilmu yang kita pelajari ini ya, di mana ilmuwan yang menemukan itu juga bisa saja kilaf atau mengalami kekurangan dari penemuan yang ditemukan. Nah, jadi di setiap penelitian dan penemuan itu pasti ada plus minusnya ya Mbak. Jadi kita harusnya bisa memaklumi apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh seorang ilmuwan. Nah, betul sekali itu Mbak. Terima kasih Mbak Sonita untuk pengertiannya. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan Mbak-mbaknya ini yang lucu-lucu ya. Aduh, banyak lucu-lucu sekali ya di podcast ala kadarnya ini ya. Terima kasih juga untuk Bapak atas kesabarannya dalam menjelaskan dan sharing-sharing terkait ilmu kimia reaksi disproporsionasi dan senyawa kompleks yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Karena masih banyak ya pemahaman yang masih janggal dan perlu dikonfirmasi. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, mari kita melakukan conclusion terkait dari acara podcast hari ini. Sekaligus yang tadi merosting Bapak Iqbal ya. Langsung saja, untuk Mbak roasting, apakah ada tanggapan lain? Kalau dari saya sejujurnya itu masih kurang puas ya Mbak dengan penjelasan dari Bapak Iqbal. Karena menurut saya itu masih banyak hal-hal yang terkesan masih aneh dan juga belum terkonek dengan materi yang seharusnya dipaparkan. Tapi karena adanya keterbatasan waktu, jadi ya mau bagaimana lagi, kita harus segera mengakhiri juga. Tapi mungkin nanti kalau ada kesempatan, saya ingin mengulaskan Bapak Iqbal lagi, apakah diperbolehkan Pak? Waduh, sebenarnya Mbak Laidi sangat bersemangat ini ya, untuk merosting Bapak Iqbal. Baik, terus selanjutnya apakah ada tambahan lagi? Ya bener banget sih Mbak. Ya mungkin karena keterbatasan waktu ya. Jadi nanti ini kurang maksimal, kurang puas itu untuk mengupas postingan hari ini. Gitu. Aduh, sepertinya Mbak Al sama Mbak Fadila mau privat sendiri sama Pak Iqbal ya untuk merosting terkait dengan opininya gitu. Lalu untuk Mbak Novia, apakah ada tambahan juga nih? Ya, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu juga, jadi sudah dibukukan juga tidak apa-apa. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iqbal yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan lucu dari kami. Dan juga saya berterima kasih kepada Mbak Sonita karena sudah mengundang kami dalam acara ini. Iya, sama-sama Mbak. Wah, mantap sekali ya teman-teman. Bintang tamu kita hari ini tuh sangat hebat, pintar, dan sangat kritis sekali untuk roasting Bapak ilmuwan kita gitu. Nah, semoga ilmu yang dibagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang sebelumnya belum paham, kalau dengan menonton acara podcast hari ini jadi lebih paham dan tidak ada miskomunikasi atau miskonsepsi. Amin. Nah, mungkin sebagai penutup dan pesan untuk kita semua, dan untuk teman-teman, jangan pernah lelah untuk belajar dan menuntut ilmu, karena ilmu tidak akan ada habisnya dan akan selalu bermanfaat untuk kehidupan kita sekarang dan ke depannya. Nah, sekian dari saya, Sonita Permatasari, pamit undur diri. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kecelakaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ilmuwan kita dan Mbak Prosting kita yang sangat Terima kasih Mbak Sanita. Sampai jumpa di lain waktu.